Selamat pagi, Bu Desi, serta teman-teman saya yang saya hormati. Saya Bung Aran dari 12 IPA 2, nomor 109, akan menjelaskan sejarah dan biografi tentang Bung Tomo. Sutomo, atau lebih akrab dipanggil dengan Bung Tomo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920. Bung Tomo atau Sutomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo dilahirkan di kampung Baluran, Cipusat, Kota Surabaya. Ayah bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, sebagai staf pribadi sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten kantor pajak, pemerintah, dan pegawai kecil-kecilan di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Kisah perjuangan Sutomo. Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses, kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada tahun 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenali dia. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk penaranaannya yang sangat penting. Ketika pada Oktober dan November 1945, dia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Yang pada waktu itu Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk meluncurkan senjata tentara penduduk Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Sebagai bangsa yang sudah menyatakan diri mereka, harga diri Surabaya seolah terinjak-injak ketika pada 18 September 1945, Belanda mengibarkan bendera negaranya di Hotel Yamato. Bentuk perlawanan rakyat disobeknya kain biru pada bendera itu hingga hanya tersisa merah putih yang melambangkan bendera Indonesia. Suasana terus memanas sampai pada 30 Oktober 1945, pemimpin Brigadier Inggris yaitu Jenderal Malby terbunuh karena tembakan seorang pemuda Indonesia. Situasi ini memancing konflik yang lebih runcing. Inggris mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata pada 10 November 1945. Tetapi ditanggapi lagi dengan perlawanan. Inilah puncak pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah. Ia meneriakkan orasi yang pentilannya kita kenal sampai sekarang sebagai "Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang merdeka. Dan untuk itu, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Sebab kita tetap merdeka atau mati." Kata-kata itu terus memantikkan keberanian pada para pejuang. Puncak pertempuran itu yang terjadi pada 10 November kini kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Sutomo terutama sekali dikenal karena serusuhannya para rakyat Surabaya yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris, dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia, yaitu sebagai Hari Pahlawan. Dia meninggal pada 7 Oktober 1981 di usia 61, tepat 4 hari setelah merayakan hari kelahirannya. Bung Tomo meninggal di Padang Arafah ketika sedang menjalankan ibadah haji bersama dengan istri dan kedua putrinya. Kesehatan Bung Tomo menurun ketika menjalankan ibadah haji. Ia sempat dirawat di rumah sakit daerah Jeddah, namun nyawanya tidak tertolong, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1981. Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda, Ansor dan fraksi Partai Golkar agar memberikan gelar kepahlawanan kepada Bung Tomo pada 9 November 2007, akhirnya gelar pahlawan nasional diberikan ke Bung Tomo, bertetapan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi, dan jasad Bung Tomo dikembalikan ke tanah air pada tahun 2008. Sekian dari saya. Untuk salah-salah kata yang mohon maaf. Terima kasih.